Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dzambin adzim wa atubu ilaih. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Pada anak-anakku semuanya kelas 5 pelajaran SKI, pada mata pelajaran SKI di pertemuan term 1 ini adalah video Mr. Ali yang menerangkan tentang bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW ya melaksanakan namanya membina umat Islam ya. Tentu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW terutama di kota Madinah ya. Jadi awal mulanya adalah Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan namanya hijrah. Hijrah itu banyak tempatnya. Pertama-tama ditolak ya, di Taif misalnya. Lalu Nabi Muhammad dapat perintah untuk ke Yasrib. Yang namanya Yasrib itu dirubah namanya menjadi Madinah. Ya, atau yang artinya kota. Madinah menjadi, ada yang mengatakan Madinatul Munawwarah atau kota yang diberi cahaya ya. Ada yang mengatakan Madinatul Nabi, kotanya Nabi. Ada kelompok yang namanya di Islam awal-awal adalah kelompok muhajirin. Ini kelompok yang melaksanakan atau yang berhijrah. Kelompok-kelompok yang tadi dari Mekah menuju Yasrib yang sekarang menjadi Madinah itu namanya muhajirin ya, sama-sama kita kenal ya dan ketahui kelompok yang ikut Nabi Muhammad dalam berhijrah disebut kaum muhajirin. Ada juga kelompok namanya kelompok Ansor. Kelompok Ansor ini adalah penduduk kota Madinah atau Yasrib ya. Nabi Muhammad SAW melakukan pembinaan ya. Pembinaan diantaranya adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan Ansor. Bagaimana kelompok pendatang dan kelompok penerima yang datang ini dari kota Makkah agar mereka semua bersatu ya, agar mereka semua ini menjadi saudara. Ingat bahwa di Islam itu ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih itu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ini di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 ya. Kaum Ansor dan Muhajirin ini dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW yang tercatat dalam sejarah ya. Ada 100 orang yang terdiri dari atas kaum Muhajirin dan Ansor yang dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang diantaranya adalah Abu Bakar dengan Kharijah bin Zuhair. Ada Umar bin Khattab dengan Itsban bin Malik. Ada Utsman bin Affan ya, dengan Aus bin Sabit. Ada Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'adz bin Jabal. Ada Amir bin Abdullah dengan Sa'ad bin Mu'adz. Ada Abdurrahman bin Auf ya dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Ada Zubair bin Awam dengan Salamah bin Salamah. Ada Tolhah bin Ubaidillah dengan Ka'ab bin Malik. Ya. Ada Sa'ad bin Zaid dengan Ubay bin Ka'ab. Ada Mus'ab bin Umair dengan Khalid bin Zaid. Ada Abu Hudzaifah bin Utbah dengan Abbad bin Bishr. Ada Abu Dar al-Ghifari dengan Munzir bin Amr. Ada Salman al-Farisi dengan Abu Darda. Ada Ammar bin Yasir dengan Hudzaifah ibnu Yaman. Ada Bilal bin Rabah dengan Abu Ruwaihah.
ya, mereka dipersaudaraan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ikatan persaudaraan ya. Padahal tadi ada yang pendatang dari Mekah menuju Madinah tadi, yang kelompok pertama adalah tadi kelompok namanya Muhajirin, yang dengannya itu adalah kelompok Ansor. Kaum Ansor tidak segan-segan membantu kesusahan yang dihadapi oleh kaum Muhajirin. Tentu pendatang pada saat itu, orang yang hijrah pada saat itu mengalami keterbatasan dan kekurangan karena berjalan kaki pada saat itu ya, bukan pakai pesawat pada saat itu ketika Rasulullah SAW melaksanakan perintah hijrah ke Yasrib yang sekarang menjadi Madinah itu ya. Beliau perbekalannya juga terbatas. Namun Rasulullah SAW mengikat mereka untuk menjadi saudara. Nanti dengan cara mengikat itulah Rasulullah membina kelompok Muslim ya, pertama-tama ya. Ini nanti ada yang masyarakat di Yasrib atau di Madinah tadi yang punya sawah atau punya kebun, dia yang mempekerjakan atau pekerjanya ada yang dari kaum Muhajirin. Ada yang tadi yang berdagang, hasil dagangannya bisa dibagi menjadi dua dengan saudaranya tadi Muhajirin. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Betapa indahnya. Ini kalau bisa dilaksanakan pada zaman-zaman pandemi seperti ini, antar masyarakat, antar kelompok harus saling bersaudara, terutama kepada di masyarakat dan tetangga-tetangga kita yang mengalami kekurangan, mengalami kesulitan, dia harus dibantu oleh orang-orang yang punya. Nah, ini karena tadi kaum Muhajirin pendatang ini orang yang tidak punya, karena orang yang mengalami kesulitan, orang yang dari perjalanan jauh, maka dan itu siap untuk namanya orang yang trans lah bahasanya ya, orang yang datang itu, orang yang pindah ya. Nah, dan ini dibantu, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW menjadi saudara ya, sehingga menjadi kokoh masyarakat itu pada saat itu, umat Islam pada saat itu. Yang kedua yang dilakukan adalah menyepakati perjanjian Madinah. Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah membuat namanya Piagam Madinah ya. Piagam Madinah ini agar apa? Agar masyarakat di Madinah tercipta kedamaian, ya, tercipta kemakmuran, ya, tercipta saling menjaga dan saling melindungi agar masyarakatnya itu saling bersatu. Kalau sudah kompak, maka akan mudah mencapai yang diinginkan. Terutama adalah menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena pada saat itu sering terjadi di wilayah bangsa Arab, mungkin juga di bangsa-bangsa lain ya, tapi khususnya di Arab itu sering terjadi pertikaian ya, sering terjadi peperangan antar suku, antar bangsa, Arab satu dengan Arab yang lainnya pada saat itu. Nah, Nabi Muhammad membuat satu perjanjian ya, agar tercipta kedamaian ya, agar tercipta peradaban dan pemerintahan dan perdagangan, pertanian, pusat kehidupan sosialnya menjadi lebih baik. Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat. Maka harus diciptakan atau dibuat namanya perjanjian Madinah atau disebut Piagam Madinah ya. Isi dari perjanjian Madinah itu diantaranya adalah kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup berdamai serta bebas memeluk dan menjalankan agama masing-masing. Pada saat itu kota Madinah itu bukan hanya terdiri satu agama saja, namun di Yasrib atau yang berubah ketika ada Nabi Muhammad hijrah itu menjadi Madinah, itu sudah ada agama sebelumnya, yakni agama Yahudi dan agama Nasrani yang sudah ada dan tinggal di Madinah tersebut. Ini kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup berdamai serta bebas memeluk dan menjalankan agama masing-masing, terutama Yahudi yang banyak di Madinah itu. Yang kedua, apabila ada salah satu pihak yang diperangi oleh musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang tersebut. Ketika
satu kota namanya Yasrib atau Madinah ini, entah itu penduduknya Muslim maupun Yahudi, dia diserang atau suku yang lain yang tinggal di Madinah, maka ada kesepakatan untuk melindungi kelompok yang diserang, ya, melindungi kelompok yang diserang di Madinah itu. Yang ketiga adalah kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong menolong dan melaksanakan kewajiban untuk kepentingan bersama. Ada kepentingan bersama yang harus dijunjung dan saling tolong menolong antara mereka, baik antara Muslim maupun Yahudi yang berada dan bertempat tinggal di Madinah. Yang keempat adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Segala perselisihan yang muncul di antara mereka harus dikembalikan kepada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika terjadi persoalan-persoalan di masyarakat atau di antara warga yang penduduk di kota Madinah pada saat itu, melalui perjanjian Piagam Madinah ini menyatakan bahwa pemimpinnya, tokoh utama sentralnya yang harus, atau rajanya atau pemerintahannya atau presidennya atau ketuanya adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada persoalan-persoalan yang tidak diselesaikan atau belum diselesaikan atau tidak bisa diselesaikan, maka dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara yang menandatangani perjanjian Madinah tersebut adalah para tokoh kaum Muhajirin dan Ansor, tokoh Yahudi dan Nasrani. Dari Baninya itu ada Qainuqa, Bani Nadir, serta Bani Quraidah. Ya, mereka menyatakan kesiapan untuk membangun Madinah dan menjaga Madinah dari serangan musuh-musuhnya. Ini sangat bagus sekali. Ini terobosan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau menjadi pemimpin di kota Madinah dan menyatukan kelompok-kelompok yang bertikai, baik kelompok pendatang maupun kelompok yang tempatan, ya, yang ditempati tadi penduduk aslinya. Mereka semuanya saling gotong meroyong, ya, saling membantu, saling mengikatkan diri dalam persaudaraan. Ya, ini yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Kita harus mendamaikan, menjadi pencipta kedamaian itu sendiri dan menerima perjanjian namanya Piagam Madinah atau perjanjian Madinah. Mereka yang beragama non-muslim diberi kemerdekaan untuk memeluk agama mereka dan dijamin keamanannya sepanjang mereka tidak mengingkari perjanjian dan mau membayar jizyah atau pajak. Kalau dia membayar pajak, kelompok non-muslim, dia tetap dilindungi asal tidak melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Pembinaan di bidang ekonomi ini tadi mungkin sampai situ saja video kali ini. Pembinaan di bidang sosial yang dilakukan oleh Rasulullah tadi itu ada mempersatukan atau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, ya. Yang kedua adalah menyepakati atau membuat perjanjian Madinah atau Piagam Madinah di bidang sosial. Rasulullah melakukan dua terobosan besar pada saat itu yang alhamdulillah mampu menciptakan satu kekuatan modal yang namanya persatuan, yang itu di kota baru yang pada saat itu adalah ada budaya saling perang, saling berselisih, saling bertikai di antara kelompok suku satu dan suku yang lainnya. Tentu ketika bersatu antara pendatang dan yang tempatan tadi di Madinah tadi menjadi besar dong. Kedua adalah dari ada agama yang lain selain Islam, yaitu Yahudi maupun Nasrani, dia disatukan juga karena selama dia berada dan tinggal di Madinah dan dia menyepakati atau tidak melanggar perjanjian yang sudah dibangun oleh masyarakat di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Pada video kali ini Mister cukupkan, semoga bermanfaat. Semoga kita menjadi orang yang bisa meneladani Nabi Muhammad dengan cara menciptakan persatuan dan persaudaraan antara sesama umat Islam dan menjaga hak-haknya umat Islam. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mengikuti atau
laksanakan aturan-aturan yang sudah dilaksanakan baik di keluarga, baik di masyarakat, baik di pemerintahan, itu kita patuhi atau taat kepada ulil amri atau taat kepada orang-orang yang memegang pemerintahan kita atau atasan kita, terutama kalau di keluarga ya kepada orang tua atau bapak ya. Mungkin itu saja. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Mister dan untuk kalian semuanya. Kita semoga menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan kita lebih mengenal lagi tentang sejarah dan kisah-kisah orang-orang yang tertulis dalam sejarah, yang tentu beliau-beliau semuanya para sahabat Rasulullah yang mendampingi Rasulullah lah yang patut untuk kita teladani dan kita tiru pada saat ini di tengah zaman yang sulit untuk mencari saudara di antara satu yang lainnya, hanya berpikiran untuk dirinya sendiri, hanya untuk kelompoknya sendiri, untuk sukunya sendiri. Namun dengan meneladani sejarah budaya Islam lewat pelajaran SK ini, semoga kita menjadi pribadi yang toleran, pribadi yang damai, pribadi yang cinta terhadap ajarannya Rasulullah SAW, sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Kurang dan lebihnya Mr. Ali mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.